Kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Ilmi Adril Ajmi. Sambil menunggu kawan yang lain, kita masuk ke materi yang berikutnya ini. Ini pertemuan ke-12 ya. Cek dulu. Cek. Oke. Mana nih slide-nya nih? Oke. Lupa. Tidak kelihatan di situ. Dah, tunggu dulu sebentar. Dah nyala. Slide-nya kelihatan. Udah. Ini duplik. Baik, ini hari ini sebenarnya tanggal 29 Rabiul Akhir atau 23 November. Tertulis di situ masih tanggal 22 di slide kemarin. Baik, kita akan coba masuk ke materi lanjutan ya terkait dengan bagaimana memprogram robot ini. Terkait dengan kemarin hari Senin ya, kawan-kawan datang. Mungkin nanti perlu ditambahkan tapi Ilmi pun harus belajar dulu nih bagaimana menggunakan alat ukur ini, karena nanti kan minimal mengecek tegangan baterai gitu kan, mengecek konektivitas itu menggunakan ini biasanya multimeter namanya ini. Jadi di sini multimeter ini bisa mengukur tegangan DC baterai yang ini, kemudian tegangan AC 220 itu listrik PLN. Kemudian ini ada arus listriknya berapa miliampere di sini. Kemudian ini yang bisa digunakan untuk ngecek terkoneksi atau tidak adanya kabel atau jumper. Nah itu mungkin perlu ada satu sesi saya masuk ke kelasnya tim robotika untuk ngajari itu ke kawan-kawan. Insya Allah biarlah. Baik, karena itu sebenarnya sederhana tapi vital itu, perlu gitu kalau pada saat kita nanti ini baterainya posisinya ada apa enggak, tegangannya apa tidak di robot. Karena misalkan robotnya tidak jalan itu kan yang perlu dicek terlebih dahulu, tegangannya sudah masuk apa belum, sudah terkoreksi apa tidak ke misalkan dari sumber baterai ke driver dan ke Arduino-nya. Mungkin kalau ke Arduino kan nampak pada saat kelihatan nyala lampunya di sini. Kalau misalkan ini kan berarti kan sudah kelihatan ini. Nah, akan kita lihat nanti. Kita akan programnya hari ini. Nah, yang kita lakukan hari ini insya Allah adalah mungkin sedikit mengulangi materi yang sudah terdahulu, tapi untuk melengkapi saja. Dan yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana membuat aturan atau istilah kerennya itu rule ya di robot itu, sehingga nanti kita bisa perintahkan dia untuk melakukan apa sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan nanti Ilmi ingin robotnya bisa ini kan bisa menghindari halangan dengan jarak sekian, kemudian kalau sudah ketemu halangan terus ngapain. Seperti halnya kalau misalkan kita lihat ya di programnya Rapip dan kawan-kawan kemarin itu kan, situ Rapip saya yakin belum terlalu paham logika berpikir yang ada di program yang dibuat oleh si Zul itu di karena apa, karena memang Rapip dan kawan-kawan itu kan baru sama sekali, itu barang-barang yang belum pernah dipegang sebelumnya. Jadi intinya robot itu kan kita bisa program, kita bisa buatkan aturan untuk kemudian kalau ini apa logika istilahnya, kalau dulu namanya algoritmanya seperti apa. Jadi kalau di orang informatika itu biasanya kan dilibatkan di sebuah proyek misalkan lomba robot, itu adalah di bagian memprogramnya, logika memprogramnya seperti apa. Bagaimana misalkan nanti kalau dia ketemu ini terus ngapain, kalau misalkan sudah jaraknya sekian ngapain, kalau ketemu halangan berupa ini terus apa yang dilakukan. Misalkan kalau kemarin itu ada rule harusnya yang dibuat, kalau ketemu dinding di depan kemudian terus dia berhenti gitu kan, habis itu dia akan ngecek di sebelah kiri kanannya kira-kira ada penghalang apa tidak. Kalau misalkan dia temukan penghalang di sebelah kanan dan sebelah kiri tidak ada penghalang, maka dia akan belok kiri seperti itu. Nah itu pula yang sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi kita bertahap dulu. Hari ini kita akan coba lihat satu persatu rules yang kemudian kita ingin tanamkan ke program robot ini.
untuk dia bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemarin mungkin kita sudah coba yang apa kemarin ya? Kemarin sudah sampai mana, Mi? Saya lupa, Mi, kemarin. Coba serpo itu ya. Oh iya, jadi dan jalan lurus apa tidak. Nah, kemarin gitu kita sudah, kenapa saya matikan? Kita sudah sampai serpo ya kemarin itu ya. Kita lihat dulu ya. Ini serpo itu sudah saya tidak apa namanya ulangi terlalu detail lagi. Intinya kita bisa program si serpo ini untuk sesuai dengan sudut atau posisi yang kita inginkan. Ingat sudutnya kemarin itu dari 0 sampai 180. Walaupun pada kenyataannya dia tidak bisa full 180 ya kemarin. Kemarin kalau tidak salah itu Ilmi bertanya terkait dengan bagaimana itu bisa smooth gerakannya. Itu yang saya ingat kemarin itu. Bagaimana bisa smooth Pak gerakannya. Ini serpo yang kita gunakan ya. Di kalau yang digunakan oleh kawan-kawan di tim apa namanya Robot Sar itu sudah menggunakan kalau tidak salah ingat ya metal gear dan bentuknya lebih besar dari ini. Jadi kalau yang sekarang kita gunakan ini masih menggunakan plastik gear ya ini. Nih gear di dalamnya ini plastik. Hanya kalau kita lihat gambar ini tadi. Nah ini kan, kelihatan kan gearnya kan plastik-plastik itu. Yang kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ada potensio, di dalamnya ada kontrolernya. Itu sudah kita kalau tidak salah ingat bahas di pertemuan yang lalu. Kita akan banyak ini si Justin si Adit ya, Adit sama Sabda. Ini rombongannya tiga itu emang satu kos apa? Hah? Nanti ada kloter ketiga lagi si Lola misalnya dengan si apa namanya itu lagi. Hah? Kembar si Riko Riki dan satu lagi itu Dimas. Dimas tanpa kanjeng, Dimas saja. Dimas kanjeng. Iya silahkan. Baik, selamat datang Justin dan kawan-kawan. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi intinya dulu kalau kami ingin awal-awal itu ya, servomotor itu kami preteli. Jadi si potensinya itu dicabut agar si motor beroda ini bisa menggunakan motor servo untuk kemudian bergerak. Itu mungkin sekitar 2008 apa 2009 gitu. Jadi kita punya servo kemudian dicabut itunya, dicabut si penghalang di potensionya itu untuk kemudian dia bisa berputar. Jadi seolah-olah kita dulu belum terlalu kenal dengan motor yang kayak gini nih. Taunya servo aja. Pada saat apa namanya dipakai kan servo ini kan hanya berputar 180 tuh. Jadi diakali, dibongkar ininya, silakan. Dibongkar dalemannya, dicabut ini kontrolernya langsung. Jadi dari apa drivernya itu langsung menjalankan ini secara seperti kayak kita menjalankan motor DC ini. Jadi tidak bisa diprogram sudut sekian nggak bisa lagi dulu. Jadi dulu agak-agak apa namanya ekstrim juga modifikasi si motor servo untuk kemudian dijadikan bukan roda ya, motor utama dari robot beroda seperti ini. Dulu salah namanya Said yang ada ya yang mirip Said ya kemarin itu yang saya bilang. Tapi saya sampai sekarang belum ini. Aslinya namanya sampai tuh Ari di yang baru itu tim robot. Nah ini ya kita mengulang sedikit kemarin itu untuk memprogram servo ini kita perlu namanya header atau kalau di Arduino sini namanya library ya, library-nya servo. Nah sementara itu si library-nya apa namanya ultrasonic itu belum termasuk di dalam paketannya si Arduino. Karenanya kita tidak atau belum sempat atau belum pernah include-kan di situ misalkan include ultrasonic sensor belum pernah. Yang ada dulu itu waktu mata kuliah mikrokontrol adalah kita mengincludekan ini I2C LCD.
ada library-nya di situ. Nah, ya kalau yang ini kan ini servo. Jadi intinya kalau servo ini kita tidak perlu memberi perintah seperti halnya ultrasonic. Kemarin kan ada yang 2 mikrosecond sinyal 0, kemudian 10 mikrosecond sinyal 1, dan seterusnya lagi satu berapa mikrosecond kemudian sinyal 0 dan seterusnya. Nah, itu sudah diakomodasi atau sudah diwakili oleh library servonya ini. Jadi kita tinggal nanti servo my servo write sekian derajat seperti kemarin itu kan. Jadi itu lebih ringkas daripada kita menggunakan head ultrasonic yang ada itu. Jadi lebih simpel, tidak harus kalau ultrasonic itu kan kita harus mendeklarasikan macam-macam. Dia diubah input atau outputnya di tengah jalan atau di tengah program gitu. Nah, tapi kalau ini enggak, langsung ya. Dan itu sudah kita coba kemarin. Oh, ini rekamannya ya. Balik ya rekamannya. Atau kita coba sebentar. Saya pindah dulu ya. Ini all screen dulu. Screen all, saya pindah sini. Biar kalau saya buka servo itu kelihatan. Servo enggak sini. Kalau tidak pakai kacamata nggak kelihatan. Servo. Nah, kita mau lagi dulu ya. Ini misalkan saya hapus dulu. Servo kelas 59. Saya ganti. Tadi kan di sininya My Servo ya. Kita ganti misalkan ada Riko. Riko Servo. Riko itu yang mana? Riko yang belakang. Oh ya, Riko yang lebih gemuk sedikit. Lebih gemuk sedikit. Rikian ini. Dulu saya punya kawan juga yang kembar itu perempuan. Sampai lama itu beberapa tahun karena kan SMP 3 tahun itu mungkin setelah hampir lulus baru saya bisa bedakan yang mana Erna yang mana Erni itu. Karena dua-duanya itu sangat mirip dua. Nah, kalau yang sekarang itu di kelasnya anak saya itu ada 3 yang kembar. Saya juga nggak bisa bedakan itu ini yang mana kawan anaknya yang kembar 3 itu. Kalau yang kawan saya yang 2 dulu itu saya bisa membedakan adanya. Nah, kalau dia seperti kalau si Korik ini agak gampang nih adanya membedakannya. Lebih gampang. Kalau teman saya dulu itu agak sulit membedakannya. Ada juga tetangga saya itu perempuan juga. Saya kalau ketemu di tetangga saya itu harus nanya yang mana sih ini, yang mana sih ini, yang mana sih siapa namanya ya dulu ya. Namanya tapi tidak kalau Riki itu kan mirip kan, kalau teman saya dulu Erna Erni, kalau itu namanya Vita dan Ayu. Nah itu namanya jelas berbeda tapi orangnya masih bukan masih hampir persis sama gitu. Saya kalau dua dijajar itu nggak bisa bedakan, jadi saya nanya ini Vita apa Ayu, Vita pak gitu. Ini Vita apa Ayu, Ayu kayak gitu. Kalau teman saya dulu itu saya lama baru bisa membedakan. Kalau ini lebih cepat ya anehnya. Baik, sekarang saya atau kita sebut aja gini ya. Nah, setiap kali kita mendeklarasikan apa servo ini, misalkan ini saya hapus dulu ya. Maka tadi kita perlu includekan si ininya, si library-nya. Ingat kemarin ini ada di sini. Include library, dia servo di sini ya. Nah, nanti akan kita, mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan pasang ini si LCD ini kabelnya kabel apa? Female atau male? Oh harus, oh enggak, kayaknya bisa. Female dua-duanya ada nggak kabelnya ya? Female empat-empatnya female. Kabelnya nggak ada. Oh ini. Udah cukup. Kita coba pasang. Nah itu nanti kalau si LCD adanya yang ini. Liquid crystal I2C ya. Bahasanya kemarin ingat I square C. Maksudnya I2C. Nah kalau yang servo di sini. Kita pakai include library servo. Nah kalau kita include seperti itu dia langsung masuk ini. Sebenarnya diketik manual bisa, cuman kadang-kadang bisa apa namanya salah ketik atau ini kalau misalkan kita Lola. Nah ya silakan Lola. Kalau kita ketik manual kadang-kadang bisa salah ini. Kadang misalkan servonya kita terketik huruf kecil ya. Wah ini kok kelihatan. Oke, biar aja miring ini. Yang penting kelihatan namanya ya. Nah hasilnya kan gini.
Nah, kemudian kemarin ini sebenarnya ini nama variabel ya. Mau diganti Lola, Riko, boleh-boleh saja. Misalkan karena Lola baru datang, saya ganti Lola aja. Lola Servo ya. Nah, jadi ini untuk menandai bahwa kita bisa ganti dengan nama apapun di situ. Asalkan konsisten ya. Kalau misalkan diganti namanya Lola, nanti kalau panggilnya juga Lola, jangan panggil dideklarasikan di sini pakai Lola, panggilnya nanti Adril, jangan ya, nanti nyasar dia nih. Kecuali nanti banyak serpo. Cuman kalau pakai apa namanya nama-nama seperti ini, kalau nanti satu sih nggak masalah. Kalau nanti banyak itu harus dinamai sesuai dengan posisinya. Misalkan Ilmi nanti bikin lengan gitu ya, lengan atau manipulator ya bahasa di robotikanya. Itu harus diidentifikasi. Misalkan ini ada serpo bahu, tulis serpo bahu. Kemudian di sini serpo siko, tulis serpo siko. Di sini ada serpo pergelangan, tulis serpo pergelangan. Kemudian di sini ada serpo gripper, tulis serpo gripper. Makanya kalau di robot itu kan ada serpo gripper gitu. Grippernya berapa posisinya, menutupnya posisi berapa, kemudian membukanya posisi berapa. Nah, kalau di Arduino sini dia kan masih manual istilahnya ya untuk menentukan posisi-posisi dari masing-masing gripper. Kalau misalkan ada tiga ya, empat ya, satu, dua, tiga, empat misalkan di sini. Maka ini satu-satu untuk menggerakkan misalkan mengambil air ini ya dari posisi ini. Jadi misalkan posisinya gini. Kita harus identifikasi posisi tangan seperti ini di lengan sini, di lengannya, di bahu ya. Bahu itu posisinya berapa? Jangan sampai nanti kita salah program, misalkan dia ini hanya bisa bahu ini hanya bisa bergerak misalkan dari sini ke sini ya. Anggap saja 90 derajat. Maka ini posisi ini berarti anggap misalkan dia 90 nih. Posisi 90, kemudian posisi kunya ini bisa bergerak berapa? Misalkan dia bisa bergerak 100 derajatan ya nih ya. Dari 0 misalkan sampai 100 derajat atau 135 nih kayak maksudnya. Ini 45, ini 90, berarti 135. Kemudian ini tangannya bisa pergelangannya ya bisa bergerak berapa? Bisa bergerak mungkin 180 bisa nih ya karena dia bisa diputarin. Ya, degree of freedom itu ini. Jadi berapa? Satu, dua, tiga, empat ini. Dia bisa bisa digerakkan ke empat. Nah, jadi satu-satu. Ini posisi dia standby misalkan gini, ini tadi 90, ini misalkan dari sini ke sini ya. 90 ini masih pada posisi anggap saja 0 gitu ya. Grippernya juga ngebukanya pada posisi 0. Maka pada saat dia ingin mengambil itu, kita harus posisikan ini dulu. Ini posisi 45 misalkan ya yang bahu. Kemudian yang ini tetap 90 dulu sebelum turun ya. Kemudian kalau sudah gerakan pertama ini, gerakan kedua adalah kita menurunkan yang siku, menurunkan siku sampai 0 derajat, kemudian memutar ini pergelangan, putar pergelangan. Kemudian baru menggrip, baru diangkat, pindahkan. Nah, itu loh. Nah, kalau yang dengan si Arduino itu serumit itu anunya programnya. Tapi kalau di programnya si Rapip dan kawan-kawan itu ada bawaannya. Saya lupa nama programnya kemarin itu ya. Yang kita itu bisa eh apa namanya geser-gesernya itu di program sini. Jadi tidak di program manual 10 derajat, 90, kemudian 0 derajat. Di programnya satu-satu di sini. Cuman tetap harus hati-hati kemarin itu kan ya. Kalau misalkan dia maksimalnya misalkan ini 90 ya geserannya. Kalau kita paksa terus dia akan patah ini nih. Ada ya kapan kemarin itu juga klek 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 gitu bunyinya pada saat di uji coba robotnya si Rapid gitu. Karena apa? Karena dia lebih dari yang maksimalnya. Makanya waktu nyoba itu kan di istilah orang Banjar itu dirasa-rasa gitu kalau menggeser-geserkan itu kan serponya bisa digeser-geser ini. Ada slidernya di program di komputernya itu. Itu yang kemarin kita bisa lakukan satu-satu. Jadi gerakannya kita bisa apa namanya tentukan gitu ya. Posisi 1, posisi 2, posisi 3. Akhirnya kalau misalkan mau bergerak maju itu lengan yang ini ya yang bukan maju ya. Bergerak dari posisi standby ke posisi mau mengambil itu berapa posisi? Misalkan ini 1, 2 gitu ya. Kemudian 3 memutar ini, kemudian 4 grip. 5 angkat, kemudian geser lagi, baru tatakan buka lagi. Nah, itu ada berapa? Nah, itu baru gerakan untuk membuat sebuah lengan robot atau manipulator itu bisa mengambil air gitu ya, kemudian meletakkannya ke posisi yang lain. Nah, belum lagi itu nanti dikombinasikan dengan misalkan ada kamera atau penglihatan atau sensor yang lain. Nah, itu lebih lebih kompleks lagi. Nah, itu tadi maksud saya. Nah, sekarang yang di sini itu kan kita masih membuatnya secara
manual untuk memposisikan servo ini tadi. Nah, kalau kemarin sambungannya nih kan ya, karena tadi kita membuat variabel namanya Lola servo, maka kita tentukan juga di sini di setupnya kemarin itu ya. Nah, ini kemarin dia kebetulan terhubung ke pin 12. Nanti kalau penasaran, kayak tadi saya tanya Ilmi bawa laptop nggak? Nah, kalau misalkan bawa laptop nanti bisa dicoba ini dipindah pin di programnya tidak pin 12, kita pindahkan ke pin 2 misalkan. Dia bisa diprogram apa enggak. Kemarin kan kalau tidak salah sudah ini. Saya hanya mengulang sedikit dulu untuk kemudian kita bisa masuk ke program yang tadi ya, yang rule atau aturan si robot. Nah, ini. Kalau kemarin kan kita coba dia dari 0 kemudian 90, 180, kemudian balik lagi ke 0 dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang kita coba yang lebih smooth ya, tapi ini tidak terlalu smooth sih, cuman lebih sedikit gerakannya, tidak langsung loncat 90 derajat. Jadi ini gerakannya, bentar ya, kita lihat dulu dia terkoneksi ke COM berapa, COM 4 ya. Kemudian Arduino Uno-nya sudah. Nah, ini Arduino boardnya ada di sini ya. Penentuan boardnya itu jadi di Arduino AVR board, kemudian Arduino Uno. Banyak Arduino di situ. Mohon maaf ini tampilan LCD-nya sudah menyakitkan mata ya kalau dari situ. Saya sudah sampaikan juga, tapi memang ya kondisinya seperti itu. Untung masih sabar nih mahasiswanya, nggak ada yang demo nih. Kalau sampai Justin demo ini mah udah bisa dia. Iya, minta LCD proyektor yang baru. Baik, di sini kita program yang pertama, misalkan tadi 0 dulu ya, 0. Bisa bayangkan ya, 0, kemudian 45, 90, 135. Ini ada bertanya kenapa 45? Ya, kita coba buat dia sehalus mungkin gitu ya gerakannya. Jadi kalau kita gambarkan tuh gini. Sebentar ya. Ini kemarin itu kan gerakannya dari apa namanya? Hendaknya ini busur derajat ini. Kan 0 derajat ini kemarin mengarah ke sini 0 derajat. Kemudian ini 90-nya ngarah ke sini. 45-nya sini. Kemudian ini 135. Jadi ini 45 derajat. Kemudian ini 90 derajat. Kemudian 90 tambah 45 kan 135 nih. Kemudian ini 180 derajat. Nah, jadi kalau dia bergerak dari sini ke sini ya. Itu kan di programnya berarti kita dari 0, 45, 90, 135, 180. Untuk balik biar tidak langsung loncat dari 180 ke 0. Jadi kita urutkan lagi 135 dari 180, 135, 90, 45. Nah, karena nolnya ini adalah bagian dari loop tadi ya, loopnya itu, maka kita tidak perlu masukkan 0 lagi di paling bawahnya nanti. Karena dia kan setelah 45 balik ke 0 lagi. 0, 45, 90, 135, 180. Bisa dipahami itu ya? Gerakan-gerakan posisinya itu. Nah, karenanya di sini kan 0, 45, 90, 135, 180. Setelah 180 dia tidak langsung balik ke 0 gitu kan. Dikembalikan dulu secara halus itu ke 135. Baru turun lagi ke 90, ke 45. Nah, kita tidak perlu menolkannya karena apa? Karena dia loop ke atas lagi, ke 0 lagi. Nah, ini. Nah, nanti akan lebih baik kalau dicoba langsung. Ini kalau hanya saya yang menyontohkan di sini mungkin belum terlalu mantap ilmunya. Sekarang kita upload dulu ya. Compiling. Sini kelihatan nggak tulisannya compiling ya? Compiling, kemudian biasanya dia pertama-pertama ini agak lama. Jadi istilah di jaringan itu cache memorinya belum terisi. Nanti kalau sudah dia, nah ini gerakannya di 90, 135, 180. Nah, balik dulu ke 135. Nggak langsung blok gitu kan namanya. Cuma sekali lagi ini ya tidak bisa full 180 gerakannya karena memang dia terbatas ininya servonya. Memang kalau servo yang model KW-KW ya seperti ini ya.
Kemudian satu lagi nih, kalau saya cabut ini ya, anunya USB-nya. Kita pakai baterai ya nih ya. Saklarnya ada di bawah. Kenapa tidak stabil ini? Nggak stabil kan dia ya. Sambil jalan ini saya tancap lagi nih. Normal lagi. Karena apa? Karena si powernya ini itu kan dipakai oleh si apa namanya Arduino dan juga dipakai oleh si servo. Kebanyakan ya mikrokontroler yang biasa-biasa ini itu tidak kuat kalau ditarik oleh servo anunya powernya. Jadi pada saat dia tidak dapat power, ini kan kalau dia dapat power dari USB, maka secara langsung si Arduino boardnya ini memisahkan power baterai yang dipakai oleh servo ya, dengan power yang dipakai oleh si ini, oleh si Arduino-nya. Jadi kalau saat dicabut, nah ini kan dia otomatis langsung si Arduino-nya pakai power ini. Sedangkan power ini dipakai oleh servo. Kalau dibandingkan motor servo yang ada di dalam sini tuh kecil, tidak sebesar ini. Motornya Tamiya nih. Ya, motor Tamiya kan lumayan besar nih. Ini motor servo yang sepaket ini itu tidak lebih besar dari ini, dari motor ini. Tapi pada saat dia dijalankan, dia memakan powernya cukup banyak. Sampai error gini adanya. Jadi kalau misalkan dulu ya, makanya kalau di itu mungkin masih bagus tuh, karena dia pakai Arduino-nya mungkin Arduino yang agak ori mungkin ya, bisa jadi itu. Jadi oh enggak, bukan gitu. Dia pakai regulator. Nah, kemarin yang di robotnya si Rafif itu ya. Dia ada regulator. Jadi dari baterai ke regulator baru masuk ke Arduino-nya. Jadi dia tidak langsung. Kalau ini kan enggak langsung. Baterai ditarik oleh si Arduino. Kemudian baterai juga dipakai oleh driver ini. Dan baterai juga langsung dipakai oleh servo. Itu yang membuat dia bermasalah seperti ini. Nah, jadi sementara mungkin kita tidak bisa memprogram ini untuk kemudian bisa sambil jalan ini, kemudian sambil jalan juga servonya sambil ngecek. Jadi nanti kita harus buat dia fix berada di posisi 90 untuk kemudian nanti kita coba dulu ya jalankan dengan rollnya itu. Nah, jadi itu kasusnya. Jadi jangan heran kalau nanti ternyata sebagian proyek robot ini atau model robot prototipe robot ini yang kemudian digunakan hanya satu sumber tegangan ini bersama ya, digunakan bersama, kemudian error ini jalannya. Itu sering terjadi karena apa? Karena sharing power di ini tidak seimbang antara yang diambil oleh si motor servo yang walaupun kecil tapi dia menggunakan arus cukup banyak gitu. Nah, kita kembali ke hasil running dari program ini. Hasilnya seperti itu ya. Saya kembali dulu ke rule. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami terkait dengan bagaimana memprogram. Saya mengulangi ini untuk biar mantap aja karena sebenarnya kemarin itu sudah. Nah, satu lagi nih untuk membuktikan bahwa kita perlu mengecek koneksi kita itu sebenarnya ke pin mana ya. Tadi kan pin 12 nih. Saya ganti ke pin 2. Ya. Satunya kita hilangin jadi 2. Tadi kan 12. Sekarang kita upload. Compiling. Nah, dia sudah lebih cepat kan dari tadi karena dia memorinya ada cache memorinya istilahnya. Oh, tadi sudah mengkompilasi. Nah, sekarang nggak jalan. Walaupun di sini program utamanya tidak dijadikan komentar, kan ada semua nih. Karena dia memberi datanya tidak ke pin 12, sedangkan si servo ini terkoneksinya nih ya. Nih, si servo ini terkoneksinya ke pin 12. Karena kemarin kan pin 20, pin 3 PWM. 4, 5, 6, 7 ini arah putaran motor kiri kanan. Kemudian 3 dan 9 itu kecepatannya kemarin yang PWM itu. Kemudian 9. 10, 11 dipakai oleh si ini Central Ultrasonic. Kemudian 12-nya kosong, 13 ke LED. Nah, jadi 12 yang kemarin dipakai oleh servo ini. Ini oleh servo bawah, servo kecil. Yang kemarin ya terjadi. Jadi yang kosong nih pin 2 dan pin 13. Cuman pin 13 kan ya biasanya dia sudah terkoneksi ke LED yang bawaan sini, bawaan si Arduino-nya. Jadi sebenarnya kita jarang juga menggunakan itu. Pin 0 dan 1 dipakai untuk koneksi USB ya. Kita kembalikan. Pin 12 ya, saya kembalikan.
Kita upload lagi. Itu sekedar membuktikan aja bahwa pin posisi pin itu kemudian menentukan juga programnya dia di posisi mana. Nah, oke. Sudah ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, ada yang mau memprogram ini? Baik, sebentar kita. Nah, kita sekarang coba lihat dulu ya. Ini ada permintaan untuk menggabung ya. Jadi servo, kemudian menjalankan motor, sekaligus membaca sensor. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita kan hanya mencoba satu-satu. Nah, sekarang kita coba gabung. Kita kemarin sudah masuk ke rule belum ya, Mia? Belum ya? Ke rules ini sudah belum? Rule atau aturan ini? Ini sudah belum? Belum ya? Seingat saya juga. Oh, baru menentukan jarak ya. Belum sampai ke ini ya. Nah, ini ada sesuatu yang kemudian diminta ya. Terlepas dari kalau misalkan ini lomba apa tidak. Kalau lomba juga biasanya kan dia ini ada arena. Arena itu sekatnya sekian-sekian, tinggi apa dindingnya sekian, jarak antar dindingnya sekian senti. Maka itu harus kalau kita ikut lomba ya harus di-set semirip mungkin dengan apa rule yang dibuat oleh panitia gitu ya atau pengada lombanya. Maka kita harus juga memprogram robotnya dengan aturan-aturan itu. Nah, contoh sederhana nih. Ini biasanya apa namanya yang saya keluarkan pada saat ujian akhir semester. Ini ada rule, ini ada program. Coba cek di program itu sesuai tidak dengan aturan ini. Jadi di apa namanya bukan dikonfrontasi ya. Apa sih namanya itu? Ya dicocokkan lah bahasa ininya lah. Susah nyari bahasa populer ya udah dicocokkan aja. Intinya ada rule, ada permintaan aturan yang kemudian ini programnya. Coba dicocokkan. Apa yang salah? Misalkan ini dia suruh baca jarak. Nah, susul ultrasoniknya pakai yang mana? Pakai yang HC ini kebetulan yang dipakai kan yang HC-SR04 kalau tidak salah. Nah, kita pakai program yang mana untuk kemudian menggunakan sensor itu. Nah, kemudian servonya disuruh ngadep ke depan. Nah, posisinya servonya kan berarti kan 90 derajat. Nah, nanti misalkan di program yang diberikan itu di program Arduino-nya ya. Di situ di posisinya 90 180 misalkan, maka harus diganti programnya ke 90 karena posisinya harus menghadap ke depan. Nah, kemudian ada rule seperti ini. Jika jarak depannya kurang 25, dia harus berhenti dan harus mundur. Nah, itu dia ya. Sekarang kita lihat dulu ya ke sini ya sebelum kita masuk ke rule berikutnya. Ini mana tadi filenya? Filenya ada banyak soalnya. Ini 58. Oh ini. Nah, 58 ini kelas 59. Anjir mas. Nah, sekarang kita gabung nih ya. Jadi yang sekian banyak tadi, yang itu dia namanya Serpolola lah ya. Serpolola. Nah, jadi ada beberapa ya di Serpolola. Nanti dia akan ada error nih pada saat kita karena ada nama yang lain kan. Kita lihat dulu ya. Nah nih, ini saya ganti namanya macam-macam. Baik, yang pertama misalkan tadi untuk servo sudah sama nih. Ini saya mengulang saja. Kemudian yang kedua ini adalah ini saya pisahkan gini ya. Jadi yang pertama ini inisialisasi servo. Kita beri komentar aja di sini. Inisialisasi komponen servo motor ya. Justin bisa lihat? Masih kelihatan? Oh sudah. Sudah tahu duluan ya. Baik, ini ya, ini yang 3 baris ini inisialisasi komponen servo. Saya teruskan ke bawahnya. Ini inisialisasi komponen sensor ultrasonik ya.
Nah, lebih detailnya HC SR04. Nah, nih. Jadi yang digunakan pin 10 dan pin 11. Ini yang sensor 8, sensor pin 8 ini saya hapus dulu aja. Nah, karena kita tidak gunakan sementara ini ya, sementara. Kemudian ini variabelnya. Ini variabel untuk ultrasonik sama. Ini saya hapus saja ininya. Nah, ini. Jadi ini kita hilangkan ya. Jadi untuk menandai bahwa nah sampai sini yang 4 baris ini adalah untuk inisialisasi komponen ultrasonik. Nah, ini yang ini tidak kita gunakan, kita hapus saja. Nah, baru kemudian masuk ke inisialisasi pin driver motor nih. Nah, jadi ini sudah mulai panjang nih, sudah mulai rumit ya. Nah, ini kalau ini juga sudah kemarin, saya hanya mengulangi saja. Pin A, pin in A1, in A2 sampai seterusnya itu 4567. Ini untuk arah ya, arah putaran motor nanti searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemarin PWM-nya di pin 9 dan pin 3. Sudah kita coba kemarin, itu yang jadi masalah kalau di pin 2 dia bukan merupakan pin PWM. Jadi kalau kita kembali sini ntar ya. Mana kemarin? Nah, ini kemarinnya saya lewati dulu. Nah, ini kemarin ini diingat-ingat nih. Jadi jangan sampai nanti salah lagi. Jadi misalkan di programnya diganti 2, coba cari dan amati di program yang ada itu kira-kira apa yang membuatnya error. Bisa jadi nanti filenya pada saat ujian saya berikan, saya suruh cek. Nah, cara ngeceknya itu paling gampang adalah di compile ya, di compiling. Itu nanti akan kelihatan yang mana yang kemudian jadi persoalan. Misalkan nih, coba kita upload dulu ya. Masih ada error nggak dia? Jadi setiap program komputer itu biasanya dia memberikan ini ya, memberikan informasi kalau ada yang salah. Oh, ini kebetulan tidak ada masalah ya. Oh, udah jalan duluan dia. Udah jalan duluan. Ntar saya matikan dulu. Udah jalan duluan. Kalau kasusnya seperti ini, seperti biasa kita masuk ke program Blink. Nah, kita upload. Program Blink itu yang menyalakan LED di sini. Karena dia langsung upload. Nah, nih. Ini kalau lagi error robotnya, ya udah masuk ke program Blink. Blink itu ada di sini. Ini tips juga ya biasanya. Jadi dari dulu saya gitu. Ini di examples-nya ada basic kemudian Blink. Nah, jadi kalau dulu awal-awal Arduino ini ada di SMIC Banjarbaru dan kita punya gitu ya. Itu baru sedikit basic program yang ada di sini, terutama satu programnya Blink. Blink ini untuk jeglek ya itu ya. Jeglek kayaknya di anunya MCB-nya. Ini biasanya Pak Yudi di sebelah ini juga menggunakan karena ini kan jadi satu nih jalurnya. Karena kalau satu ini hanya LCD saya kira tidak. Ntar ya. Setelah kita tunggu dulu. Biasanya perlu waktu dia untuk kemudian ini. Ntar saya lihat rekaman dulu. Oke, rekaman masih ngerekam. Hidup gak ya? Nah, udah bunyi tit, berarti dia sudah inisialisasi. Nah, itu juga proses inisialisasi ya. Kalau di Rico-Riking rakit komputer itu juga kan ada ya biasanya. Untuk tes RAM itu komputer dihidupkan tit gitu. Artinya tes RAM-nya sudah berhasil. Kalau itu tidak bunyi, mungkin dia akan bunyi yang lain. Tit atau bunyi ini. Mungkin ada yang masalah di RAM-nya atau di VGA-nya atau di yang lain-lain gitu. Tapi kalau dia sudah RAM tesnya sudah berhasil, maka dia akan bunyi sekali. Bip gitu. Bip. Nah. Ini juga, ini dia berarti sebenarnya sudah jalan. Apa perlu dipencet lagi?
Masih apa dia? Merah. Kelihatan dari sini. Udah, udah. Oh ya, ini udah dari sini kelihatan ada sinar-sinar kehidupan LCD-nya. Baik, lanjut ya. Oh, ini apa versi YouTuber ini. Oh, banyak macam-macam. Nah, baik, kita tadi sudah sampai sini. Kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian ini ada PWM ya. Ini mungkin kita kesampingkan dulu ya, sabar ini. Nanti kita sambung lagi sih. Sekarang pin mode. Ini sudah kemarin juga. Ingat ini di point setup ini hanya dijalankan sekali ya. Ini tadi servo lolanya di attach ke pin 12. Kemudian ini pin mode ini untuk keperluan ini HCSR04. Ini ya, yang dua ini. Ini saya turunkan. Nah, ini untuk komunikasi serial dari laptop ke microcontroller. Kita pakai nanti serial monitornya ya. Nah, kemudian ini adalah variabel baca jarak. Tadi kan yang diminta di rule sini, saya kebalik ya, balik dulu ke. Nah, kan dia diminta untuk baca jarak. Maka di programnya kita perlu buat satu prosedur namanya baca jarak. Nah, ini kan sudah kemarin yang kita program dan ini sebenarnya dimasukkan di program utama, tapi karena kita ingin jalankan beberapa program sekaligus, maka kita buatkan dalam satu prosedur sendiri. Namanya prosedur baca jarak ya, situ. Baik, ini kita tidak bahas isinya apa. Isinya sudah kemarin. Kemudian kalau misalkan kita mau ngetes ini ya, sudah kita tes yang baca jaraknya dulu. Jadi saya juga kalau misalkan buat program itu tidak langsung semuanya dijalankan. Kita jalankan perlahan. Misalkan ya. Perlahan maksudnya satu-satu. Bentar, misalkan ini saya hapus dulu. Ya, baca jarak dulu ya. Misalkan nih. Nah, di program utamanya hanya baca jarak. Jadi program utamanya kita coba dulu baca jaraknya sudah berfungsi apa tidak. Kita upload. Bukan ada yang error. Berarti ini ada di program sini. Kita hapus dulu aja ya. Ini saya hapus dulu aja. Nah, saya matikan. Upload lagi. Jadi intinya kita ngetes aja untuk prosedur baca jarak dulu. Jadi jangan sampai nanti kita sudah membuat program banyak tapi tidak jalan gara-gara kita bingung apa yang harus dilakukan. Caranya tes satu-satu. Ini kan nggak kelihatan nih. Nah, kita akan lihat di monitornya. Serial monitor, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kan dia sudah kelihatan membaca jaraknya ya. Caranya kita dekatkan ini ke sini. Nah, ini sudah membaca jarak sekitar 15 atau 14 cm ya ke tempat spidol ini. Kalau tangan saya masuk sini, nah. Baik, sekarang artinya untuk baca jarak sudah oke. Nah, ini. Nah, ini baca jaraknya sudah oke, kita bereskan baca jaraknya. Kemudian yang diminta apa lagi? Posisikan sensor menghadap ke depan. Oke, menghadap ke depan. Maka kita memberi perintah sini ya, di Arduino-nya. Kita beri perintah tadi namanya servo-lola ya. Servo lola. Namanya analog right. Benar nggak nih? Nah, ternyata W-nya harus besar. Servo lola. Ini yang diminta 90 derajat tadi ya. Oke, kita lihat. Karena tadi servo lola itu kan sudah kita. Bentar, saya naik ke atas dulu ya, mohon maaf. Nah, ini namanya servo lola. Kemudian tadi dia untuk servonya terhubung ke pin 12 tadi ya. Nah, ini pin 12. Oke, sudah beres tuh. Kita ke program utama lagi nih. Nah, program utamanya sekarang sudah kita tulisi atau kita suruh perintah atau perintahkan di servonya ke 90 derajat. Kita upload dulu.
Error apa katanya? Unsigned karakter. Serpolola analog write. Nah, kita kembali ke program Serpo. Nulisnya gimana? Oh, salah. Nulisnya gini, Lola Serpo 90. Bukan analog write, salah. Analog write itu untuk apa namanya? PWM ya. Sorry, maaf nih, maaf. Tuh kan bisa salah kan ya. Oke, kita stop dia di situ 90 derajat. Kita upload lagi. Salah lagi nih kayaknya nih. Soalnya tadi kita ngetiknya Serpo Lola bukan Lola Serpo. Salah, ganti lagi. Jadi jangan khawatir ya, jangan langsung putus asa. Hanya gara-gara salah ketik aja. Intinya tadi harus konsisten memang. Oke ya, sudah ya, dia sudah stop di situ. Sambil kita lihat juga ya, jangan sampai menulis serponya jalan tapi membaca jaraknya tidak jalan. Nah, ini kan dia sudah nih otomatis. Baca jaraknya juga sudah jalan. Dua prosedur itu sudah jalan. Dan dua rules ini sudah kita penuhi nih ya. Mana tadi? Nah, ini dua ini sudah. Sekarang kita masuk ke rule ketiga. Jika jarak di depannya itu kurang dari sama dengan 25, mana? Berhenti selama setengah detik dan mundur dalam setengah detik juga. Baik, kita lihat. Kita masuk ke sini dulu ya. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan bagaimana membuat robot ini bisa jalan ya. Mungkin ada prosedur mundur, ada prosedur. Nah, saya hapus dulu nih yang tidak diperlukan, kita hapus dulu. Nah, ini kan kemarin ada proses untuk menjalankan ini ya, menjalankan robot ini maju dengan PWM sekian ya. PWM-nya 200 atau berapa. Nah, sekarang kan kita coba copy paste. Saya lupa nih, minggu lalu itu sudah belum ini ya. Tapi anggap saja belum ya, anggap saja belum. Nah, kalau misalkan dengan kondisi ini kita tadi melihat dia diminta untuk menjalankan robotnya, tidak dijelaskan berapa PWM-nya ya. Belum dijelaskan di sini berapa PWM-nya. Artinya jika nanti si robot ini bergerak maju kemudian dengan kecepatan tertentu, kita tidak diberitahu di sini, berarti kita bebas memberikan sinyal PWM-nya berapapun dengan kondisi itu tadi. Kalau kurang dari sama dengan 25, maka disuruh berhenti. Berhentinya berapa lama? Setengah detik. Kemudian dia suruh mundur dalam setengah detik pula. Kita masuk dulu ke sini. Nah, cara menjalankan ini kemarin si robot ya, kita beri PWM berapapun terserah kita ya. Ini kemarin, ini yang di analog rate tadi di sini. Nah, ini analog rate yang tadi saya salah ketik itu. PWM-nya 200. PWM 200 ini terserah kita ya, PWM mau berapa. Pokoknya kita beri aja 200 dulu. Nanti kalau mau misalkan ada aturan tambahan, nanti ada aturan tambahan yang PWM-nya sekian. Nah, itu baru kita ikuti. Sekarang terserah kita. Ini PWM-nya 200 dari mana? Dari sini ya. Nah, kalau kita beri manual di sini juga boleh ya, PWM-nya 200. Cuma nanti agak repot kalau kita mau ganti-ganti. Nah, habis ini ada cara yang lebih praktis lagi untuk kemudian kita bisa memberikan PWM itu ke kanan dan kiri, roda kanan dan roda kiri itu dengan nilai yang langsung kita ketik dengan memanggil maju PWM sekian gitu. Nah, sekarang anggap aja nih maju ya. Saya copy aja di prosedur majunya. Prosedur maju. Kita masuk lagi ke program utama tadi ya. Ingat di program utama kita, oh ya ini ingat ada berhentinya juga di situ tadi. Sekarang kita lihat. Maju aja ya, maju. Kenapa huruf besar? Tadi ingat, ini case sensitif ya. Kalau M-nya saya huruf besarkan ini akan error nih. Maju, kemudian kurung buka kurung tutup, titik koma. Artinya sekarang kita akan memanggil, kita beri keterangan di sini. Ini memanggil prosedur maju. Nah, itu aja keterangannya itu. Ingat tuh masih saya ketik huruf besar ya M-nya nih. Padahal kita tadi bikin atau membuat prosedurnya hurufnya huruf kecil ya. Kita upload dulu. Masih ada error ya. Ajmi sudah menebak masih error. Kenapa? Dia sudah tulis tuh. Maju dengan M huruf besar was not declared in the scope.
Nah, artinya tidak dideklarasikan atau dia tidak kenali istilah-istilah gampangnya ya. Nah, kalau kita ganti majunya yang huruf kecil, dia kenali nggak? Harusnya kenali ya, karena tadi kita sudah buat juga yang persis sama dengan itu. Oh, dia sudah upload. Nah, udah mulai jalan dia. Ini sudah, kalau kita hidupkan, satunya nggak jalan. Apa yang salah? PWM-nya ini low high, low high. Nah, ada yang tidak jalan, Pak. Kenapa tidak jalan ya? Coba yang 11. 12. Kita copy dari yang sebelumnya juga nih ya. Itu. Matikan dulu. Kita coba upload yang Blink dulu. Andalan kita nih upload yang Blink kalau ada error. Ini rodanya baru jalan satu ya. Kita cari tahu apa yang salah di program kita. Nah, udah. Dia sudah berhenti. Kita masuk dulu ke program. Sini. Kalau ini dijalankan, ntar ya. Saya copy paste dulu. Ini program kita tadi ya. Ada yang tidak jalan di sini. Enable 1, kita coba bandingkan dengan ini dulu ya. Bandingkan. Jadi intinya jangan panik dulu. Kita coba jalankan sini ya. Ini dari 200 ya. Ini ininya kita jadikan komentar, kita upload lagi. Upload. Tetap tidak jalan, kita masuk sini. Ini isinya apa? Mundur, baca jarak, distance, berhenti. Itu atau sejalan. Blink lagi. Kita coba cari tahu apa yang salah di sini. Pinnya kembali ke atas ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Enable-nya 9 dan 3. Oke. Enable-nya. Kemudian baca jarak. Majunya. Maju atau. Ini kita jadikan komentar. Kita harus temukan dulu apa yang jadi persoalan di sini. Jadi maju mundur. Kalau mundur, kita coba mundur dulu ya. Ini majunya, ini saya hapus dulu. Di program yang lain dia bisa jalan, program sebelumnya. Kita coba mundur. Mundur. Oke, kita upload. Mundurnya nggak jalan. 150. Bentar ya, kita coba masuk 12. Tadi coba tarik mundur. Maju. Maju PM 200. Distance nanti kita simpan dulu ya. Save as. Biar tidak mengganggu yang ini. 9 2. Kita masuk ke Blink dulu.
upload. Oke. Oke, kita lihat apa yang salah di baca jarak. Jaraknya oke tadi ya. Jarak oke tadi. Serpo lolanya betul. Kita copy dulu nih ya. Kita pakai ini aja. Maju. Nah, analog red ini tadi ya, PWM. Maju. Mundur ini kita jadikan komentar. Sini dia PWM-nya nilainya gini. Upload. Tipe datanya. Oh, ini kayaknya ntar. Ada yang kita matikan dari itu. Nah, ini PWM nih ya. Byte-nya ini PWM. Kita upload. Kok satu yang jalan? Enable A, enable B. In A1, in A2, loh. Kalau pakai ini. Ini kita blinkkan dulu. Nah, kita pakai ini aja nih. Baik, sebelumnya tadi kita pakai yang maju biasa ya. Kita sekarang coba saya hidupkan dulu sebentar. Oke, guys. Ctrl T. Upload dulu sebentar ya. Kita lihat anunya. Rodanya bisa jalan enggak? Jalan. Baik. Upload lagi blinknya. Baik, di sini kita gunakan perintahin aja ya. Jadi lupa di sini yang serponya dia pakai apa? Tadi saya ulangi sini ya sedikit ya. Sensor pin oke. Byte-nya. Serponya mana? Oh, belum ada. Serponya kita masukkan dulu ya, serponya. Nah, apa namanya? Tampaknya serpo itu tadi yang bikin yang membuat tenaganya ini kepakai oleh si serpo. Jadi kita hilangkan dulu si serponya dari program ini karena kita belum memisah power antara microcontroller dengan si serpo. Jadi kita anggap sekarang yang rule nomor 2 tadi ya. Yang nomor 2 ini kita sudah pas ini di depan, di tengah. Jadi kita lewati si serponya. Makanya di program ini ini 59 kok 59. Di sini library serponya kita hilangkan. Library serponya sama seperti tadi, cuman library serponya kita hilangkan dulu. Ini sementara kita tidak gunakan yang ini. Saya hapus saja ya. Nanti kita jadikan komentar. Ini tetap sama tadi yang trigger dan lain-lain. Baca jaraknya juga sama. Ini maju ini kita tidak gunakan.
kita gunakan program yang baru ya untuk majunya ini. Nah ini. Nah, kita membuat function sebenarnya untuk kebutuhan gerakan maju ini dengan cara gini. Nanti pemanggilnya maju atur, maksudnya maju atur PWM ya. Maju atur PWM. Saya beri di sini maju atur PWM. Nah, ini juga kita ganti maju atur PWM. Nah, ini untuk roda kiri 100, misalkan roda kanan 200. Jadi gitu. Caranya adalah dari nama ini ya, nama prosedurnya kita tidak sebut lagi sebagai prosedur karena kita memasukkan ini namanya parameter ya, parameter kecepatan kiri atur dan kecepatan kanan atur di sini. Nanti akan lebih bagus kalau dicoba langsung ya. Sementara saya tunjukkan dulu ini. Namanya, nama functionnya adalah maju atur PWM ya. Nah, yang mana nanti kecepatan kiri atur ini nilainya kita bisa atur di sini nih. Kalau kita panggil nanti gini, 100, kemudian 200, maka yang 100-nya ini adalah untuk variabel kecepatan kiri ini, dan yang 200 ini untuk kecepatan kanan. Ini kecepatan kanan atur ini. Tulis kecepatan kiri, kata-kata kecepatan kanan aja ya. Nah, PWM kecepatan kiri dan PWM kecepatan kanan. Nah, untuk biar tidak salah ini. Ini kita masukkan sini ya. Kecepatan kiri, yang ini kecepatan kanan. Nah, dengan begini nanti kita tinggal panggil saja. Maju atur PWM, kemudian 100, 200. Kita coba dulu ya, kita coba jalankan dulu. Dengan cara memberi perintah ini di program utamanya. Nah, jadi sekali lagi tadi kita hilangkan dulu terkait dengan servonya. Karena kalau servonya digabung di sini, itu agak bermasalah dia di salah satu motornya. Karena kepakai juga. Nah, jadi intinya ada baca jarak dan maju atur PWM 100 dan 200. 100 untuk kiri, 200 untuk kanan. Kenapa dibedakan? Untuk membedakan saja sementara ya. Kita lihat. Nah, sudah bisa jalan ya. Ini yang kiri ya. Kiri 100 ini 200. Nah, kalau misalkan kita ingin samakan, kita tinggal ganti gini aja. Alhamdulillah. Ini sudah seimbang nih. Tapi kalau tidak salah kemarin itu nanti akan miring jalan ini karena dia tidak seimbang. Jadi kalau tidak salah kemarin kita harus coba aja ya. Dengan 100 PWM ini jalannya lurus atau tidak? Kalau dia bisa lurus berarti nah kan dia miring atau belok ke kiri. Berarti kita harus tambahkan. Oke, sambil ajan kita tambahkan sedikit yang sebelah kirinya ya kemarin itu. Jadi 110 misalkan. Jadi yang kiri akan lebih kencang sedikit daripada yang kanan. Biar jalannya lurus. Upload. Dah. Coba lagi ya. Hidupkan sini. Masih lebih kencang yang kanan. Ntar. Jangan kebalik nih. Ntar. Mundur. Kiri kanan. Oh, kebalik. Mohon maaf. Ini yang kebalik. Kirinya bawah. Bukan, bisa salah juga. Nah. Kanannya yang B, kiri yang A ya. Jadi kita balikkan lagi sini. Upload lagi. Upload. Oke, sudah selesai. Kita jalankan lagi. Harapannya kiri kanannya sudah seimbang ya. Masih lebih banyak yang ntar tambah lagi. 120 ya. Jadi kenapa beda kiri dan kanan? Karena memang posisi motornya tidak seimbang.
lurus nggak? Nabrak ya. Ya karena ini belum ada isinya. Ya kita anggap lurus ya, kita anggap. Walaupun kenyataannya belum terlalu lurus. Kita masuk ke rule-nya sekarang. Nih ya, nomor 3. Jika kurang dari 25 maka berhenti. Ya kita akan masuk sini. Tadi bukan ini. Katanya 25 bukan 35 nih. Berhenti dan mundur ya. Mundurnya juga sama. 500 milisecond. Oke, tutup. Apa yang terjadi kalau kondisi programnya hanya sampai situ ya? Kita lihat. Jadi jika distance ini jarak ya, ini hasil pengukuran dari sensor ultrasonik, kurang dari sama dengan 25, dia suruh berhenti. Berhentinya berapa lama? Berhentinya 500 milisecond atau setengah detik, dan mundur dalam 500 milidetik. Di sini tidak ada else-nya ya, dia akan mundur. Nanti kita lihat. Kita upload dulu. Oke, udah ya sampai situ. Programnya sampai situ, belum ada tambahan. Mundur dia, maju. Nah, jadi dia tidak nabrak tapi mundur. Nah, sudah sedikit pintar ya. Sudah detek dinding. Mari kemana dia? Masih nabrak ya. Jadi ada yang tahu kenapa dia masih nabrak? Karena dia mungkin yang dideteksi di depan, tapi ada ringnya kan hanya 30 derajat kemarin itu ininya. Jadi gini. Jadi kalau misalkan ada bagian yang lewat dari 30 derajatnya, misalkan sebelah sini, itu dia pasti nabrak dulu. Ring-ring ininya, ya, ya. Kalau istilah kamera itu bukan white lens gitu ya. Jadi dia masih hanya 30 derajat. Baik, ini tadi baru sampai rule nomor ini ya, nomor 3. Kita teruskan dulu. Nah, ini baru ada perintah suruh PWM sekian. Nah, jadi kalau ada perintah PWM sekian ini, maka prosedur atau function yang tadi kita bisa masukkan PWM-nya berapa itu akan berguna di sini. Nah, jadi dia akan bergerak maju dengan putaran berapa? 100 rpm. Selama jarak robotnya lebih dari 25 dan kurang dari sama dengan 50. Kurang dari sama dengan, ya ingat, kurang dari sama dengan. Berarti 50 tuh masih masuk di dalam rules ini. Jadi harus dibaca betul-betul ini logika-logika yang disyaratkan di programnya ini. Baik, kita lihat dulu di sini. Nah, ini tadi tidak ada ya ini ya. Ini berarti kita cut dulu. Jadi sebenarnya yang diminta adalah distance-nya kurang dari sama dengan 5. Kemudian dia berhenti. Nah, ada lagi kita buat aturan di bawahnya ya. Saya copy kita ketik lagi if distance-nya lebih besar dari 25. Nah, lebih besar dari 25 dan ya, ini ada dan-nya. Dan kurang dari sama dengan 50. Nah, kurung tutup. Ingat nih caranya gitu. Jika jaraknya lebih besar dari 25 dan-nya double ya itu, NN-nya itu. Kurang dari sama dengan 50, maka apa? Maka kurung buka kurawal, kita enter. Nah, ini. Baru kita masukkan di sini yang tadi. Maju atur PWM-nya sebesar berapa? Tadi dimintanya 100 RPM atau 100 PWM maksudnya ya itu ya. PWM-nya 100. Nah, ini. Jadi karena tadi kita ingin menyeimbangkan, udahlah kita samakan aja dua-duanya 100 tuh ya. Biar tidak menyalahi aturan di programnya. Walaupun pada kenyataannya ini kan harus ditambahi 10 apa 20 tadi PWM-nya sebelah kiri ya, untuk kemudian dia bisa lebih lurus jalannya. Oke, di sini sudah sesuai ya. Jika kurang dari itu maka 100.
Baik, kita upload dulu sampai rule yang ini. Apa jadinya ya? Apa jadinya belum tahu. Kurang dari semedangan, apa yang error? Distance-nya apa katanya? Tidak kurang dari apa nih? Expected primary before kurang dari sama dengan. Nah. Oh iya. Terima kasih Riko dan Vicky. Nah, ini ya. Dan jaraknya kurang dari sama dengan. Expected primary expression before kurang dari sama dengan. Baik, kita upload. Udah? Oke. Kita lihat dia bisa jalan nggak? Ini mundur nih. Mundur aja dia. Nggak maju-maju. Nah, jadi kalau kita ngikuti ini saya hidupkan. Aturannya hanya itu ya. Dia tidak akan maju-maju nih kayaknya. Situ-situ aja. Bisa maju nggak dia? Oh, nabrak mana? Majunya bisa ya masih? Tuh, nggak ada halangan kan dia? Nggak ada halangan, jadi dia masih maju aja. Nah, ini kan memang rule-nya belum lengkap ya di kita apa namanya kita masukkan. Kita masuk dulu ke rule berikutnya. Ini karena waktunya terbatas juga. Nah, kita lihat dulu. Aturan terakhir, jika jarak lebih dari 50 maka dia akan kencang nanti jalan ini. 200 rpm. Kalau misalkan kita tidak ada aturan tambahan lagi, kita bisa langsung else gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memasukkan juga boleh. Jika distance-nya lagi lebih besar dari 50 ya. 50 maka apa? Maka majunya tadi 200 katanya ya. Saya copy sini, paste di sini. Kemudian PWM-nya dimintanya 200. Sesuai dengan aturan programnya ya. 200 ini. Nah, ini Ajmi dan kawan-kawan atau Ilmi, Lola dan lain-lain dan kawan-kawan semua itu yang kemudian biasanya diminta di ini ya, di ujian akhir semester. Jadi programnya saya berikan, ini programnya, kemudian kira-kira yang salah yang bagian mananya. Tolong diperbaiki. Nah, jadi cara memperbaikinya dimasukkan ke Arduino seperti tadi kan, Riko akan kelihatan ya. Ada errornya di sini, errornya di sini. Dan akan lebih baik lagi sebenarnya akan dicoba itu di alatnya untuk memastikan bahwa hal itu benar. Tapi saya mungkin akan kesulitan menyediakan perangkat ini untuk sekian ratus orang peserta ujian itu sekaligus gitu ya, nggak bisa. Jadi mungkin hanya minta untuk memastikan, iya screen coding aja. Karena sulit sekali untuk memastikan atau memberikan apa kesempatan langsung sekalian semua orang, kecuali satu-satu pun misalkan ada berapa orang ya, atau kelas itu mungkin hampir 60 orang. Waktunya pasti lama kan nunggu dari 1 sampai 60 itu. 1 sampai 10 aja lama tuh. Anggap satu orang 10 menit aja. Lama tuh. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini sudah ada isinya nih. Kalau jaraknya lebih dari 50, dia akan jalan kenceng. Ini saya matikan dulu, kita hidupkan. Oke, kita lihat. Kenapa dia mundur dulu ya? Dia kencang jalannya perasaan. Nah, jadi kalau misalkan kita nyoba-nyoba itu, kita harus pastikan ternyata angka 25 itu terlalu kecil, dia terlalu apa ya? Terlalu dekat gitu. Karena pada saat dia jalannya kencang dia masih nabrak. Coba sekarang kita tambahi ya. Angka 25 itu kalau misalkan tambah 35 bisa lebih ini enggak? Kemudian ada enggak yang bisa menganalisa kenapa tadi dia harus mundur dulu pada saat pertama kali
jalankan. Padahal di sini kan program mundurnya agak di belakang, tidak langsung di awal gitu. Nah, ini tadi 25 ya, kita tambahi jadi berapa? 35 ya. Mati lagi. Mati lagi. Ntar ini saya upload dulu. Ini sekarang tadi yang tadi 25 saya tambahin 35 dulu ya. LCD-nya kita colok ke sini aja nanti nih. Dan ini jangan-jangan sama jadi satu jalur nih laptop dengan itu ya. Iya, satu jalur. Kalau itu mati, ini juga matiin laptop saya. Masih ada baterainya. Ntar kita lihat. Masih nabrak-nabrak kak? Oh, kan kenapa mundur dulu? Oh, kan lebih. Jadi dia tidak. Tadi kita tambah tidak 25 tapi 35. Oh, masih kan? Karena sampingnya tidak ada sensornya. Samping pojok. Langsung ngegas deh. Oh, belakangnya ditabrak. Nah. Nah, kalau sebenarnya kalau di belakang ini sensornya dihidupkan, itu kan harusnya dia bisa menghindari pada saat mundur. Ini jangan sampai nabrak juga nih belakang nih gitu loh ceritanya. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan di yang berikutnya ya. Ini bisa hidup lagi nggak nih? Oke, hidup lagi. Untuk kemudian bisa menghindari juga yang bagian belakang ya. Cuman saya masih heran tadi nih yang kenapa di awal itu dia langsung mundur. Pertama kali dihidupkan mesti rodanya bergerak mundur dulu. Apakah pada saat di awal itu dia mendeteksi sesuatu padahal enggak kan? Ini yang tadi yang 35 tadi ya. Saya tambahin di sini. Karena memang tadi kan di rulesnya sini yang nomor 3 ya. Jika kurang dari sama dengan 25 maka berhenti. Berhenti dulu baru mundur. Nih. Tapi pada saat dijalankan dia yang mundur dulu yang Berarti yang terjadi adalah di awal itu dia menjalankan atau kedetek ini. Kedetek jarak. Padahal saya tidak menyentuh dia sama sekali nih di awalnya. Saya arahkan ke atas ya. Bukan nadanya mundur dulu nih. Apa yang kira-kira salah di sini ya? Jika jaraknya ini kurang dari 25, dia berhenti. Nantinya sekian. Nah, kalau di lomba ini mungkin bermasalah nih. Karena apa? Karena dia mundur dulu. Mundur itu bisa jadi nabrak tembok ya kan? Karena kan dia mundur maju dulu. Bentar, ini belum ketemu nih anunya. Permasalahannya. Kenapa dia berhenti dulu? Kenapa dia mundur dulu di sini? Kenapa tidak langsung maju ya? Sekarang coba kita else kan saja ya di sini. Jika jarak lebih dari ini. Terus nah, 35-nya ini kita turunkan misalkan ya. Ini saya pindahkan ke bawah. Nah, jadi dia tidak langsung mundur, habis baca jarak. Upload. Belum colok nih. Lihat ya. Kita reset. Nah, nih kayaknya nggak lagi mundur nih. Jadi dia di awal tidak ngecek mundur, tapi yang dicek adalah jaraknya lebih besar 25 dan kurang dari 50, kemudian jalan 100 rpm. Oke, kita lihat. Oh, masih mundur.
Apa yang buatnya mundur ya? Oh, masih kan nabrak. Karena di sampingnya itu nggak ada sensor pojok kanan depan. Hmm. Nah, sekarang satu lagi deh, bentar ya, sebelum berakhir ya. Kita coba dia mundur tapi belok kiri atau kanan. Belok kanan ya. PWM-nya kira-kira berapa yang kalau kita, bentar, kita upload Blink dulu sebentar ya. Kurang 3 menit ya. Saya upload dulu. Oke, sudah diam. Ini belum ketemu kenapa jadi mundur duluan. Nanti kita cari ya sama-sama. Apa yang membuat ini robotnya dia mundur terlebih dahulu sebelum ini. Nah, kita buat mundur. Nah, ini ada prosedur juga ya, mundur atur PWM. Jadi kita bisa kemudian membuatnya mundur dengan PWM yang kita bisa atur. Jadi mundurnya di sini kita ganti ya. Ini tadi kan mundur awalnya ini. Saya ganti atau kita ganti mundur PWM. Untuk dia bisa mundur tapi belok kanan itu kira-kira roda kanan roda kirinya lebih kencang mana? Mundur tapi beloknya ke kanan. Berarti yang roda mana yang lebih besar PWM-nya? Kira-kira roda kanan. Kanan ya? Mundur. Mundur tapi pada saat mundur dia nanti akan membelok ke kanan ini. Berarti roda mana yang lebih kencang harusnya? Ya mundur gini lah. Mundur tapi langsung gini. Nah, berarti roda mana yang PWM-nya tinggi? Dimundur tapi jadi belok ke kanan. Apa ya jadinya gini loh kalau mundur. Nah, tapi gini jadinya. Roda ke kanan jadinya. Roda kanan yang kencang. Oke. Coba kita lihat ya, roda kanan yang kencang. Kita anggap 100 dan 200 gitu ya. Bisa nggak dia? Belok nggak nantinya? Jika jaraknya itu kata dia stop kemudian mundur. Oke. Kita lihat dulu ya. Upload. Delay bip, oh ya, titik komanya ketinggalan. Nah, itu dia kan. Titik koma 1 ketinggalan, error. Wih, udah jalan duluan. Sabar. Kita letakkan di sini aja nih, agak deket ya. Lihat. Oh, dia jadi beloknya gitu dia gini. Nah, sudah jadi benar ya jadinya. Hai, nabrak gak? Oh, belok situ. Belakangnya nabrak. Iya, sensornya ada tapi belum kita aktifkan. Biar dia jalan. Bingung dia. Oh enggak, masih bisa. Ini namanya jalan bebas ya dia ya. Sudah bisa dipahami. Oh, biarkan dia jalanin. Mas. Nabrakan dulu ya. Nah, sebenarnya kalau yang bagus itu kan dia kan banyak sensornya tuh. Jadi dia tidak melulu belok kanan
apa ya, mundur hadap kanan. Jadi bisa bisa kemana-mana, bisa besok suatu waktu mundur belok hadap kiri, bisa suatu waktu mundur belok ngadap kanan tadi. Nah kalau yang ini kan sementara mundur ngadap ke kanan. Tapi saya belum ketemu ini apa namanya, kenapa tadi pada saat di jalan pertama kali langsung mundur. Nah itu nanti kita cari dulu sama-sama. Nanti mungkin saya coba lagi kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya. Baik, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu. Benar nggak nih? Waktunya sudah jam, benar ya? 12.32 ya? Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Itu kalau Pak dibagi jeda Pak, jadi kadang mengacak cepat data jaraknya itu. Kayak dibagi waktu misalnya setengah detik hanya fokus bahasa jaraknya Pak. Sini ya, sejarak ini ya. Sebenarnya kan di dalam program bahasa jarak ini kan ada delay-nya juga nih. Tapi kalau misalkan mau di delay ya, bentar ya kita lihat. Ini kan ada delay-nya juga di sini. Delay itu kan memang cepat sekali ya dalam satuan mikrosecond itu. Nah kalau memang mau di delay itu sebenarnya bisa. Sini. Jadi ini di sini di bahasa jarak kita delay coba ya. Delay berapa? Misalkan setengah detik ya. Jadi kata Ilmi setelah baca jarak disuruh diam dulu. Itu nanti berpengaruh pada saat ini nih, pada saat kalau dijalankan di arena aslinya nih. Karena itu setiap kali dia baca jarak setengah detik itu sangat-sangat berharga pada saat ini, iya. Setengah detik sedetik itu berharga di ini, karena dia kan hitungan detik semua. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Karena waktu lombanya 3 menit, menyiapkannya berbulan-bulan gitu. Lombanya hanya 3 menit. Oke, kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau dia baca jaraknya tuh diberi delay gitu. Ntar ya, kawan-kawan yang lain ya, mohon maaf ini. Kan tetap mundur dulu dia. Keluar dari ini ya. Mungkin nyaris tidak ada bedanya nih. Lompat ya. Lompat. Copat banget. Nah, jadi sebenarnya nyaris tidak ada bedanya. Ditambahi dengan tidak ditambahi itu tadi. Itu jawabannya nih. Jawabannya itu. Jadi tidak ada pengaruhnya secara signifikan itu kalau ditambah delay di sini nih. Karena memang apa namanya? Dia di dalam baca jarak itu sudah ada delaynya walaupun kecil gitu. Kalau ditambah itu hanya sebenarnya nanti menambah waktu prosesnya aja jadi lebih lama jadi. Ada lagi Ricky? Ya minimal sudah ada gambaran sedikit gitu ya. Ya paling tidak kalau tidak pun banyak. Tapi saya mengharapkan nanti kita bisa memprogram ini. Kalau memungkinkan minggu depan ya nanti salah satu atau salah dua. Atau nanti Riko dan Ricky Lola gitu kan dengan siapa itu nanti. Jadi dicoba. Jangan sampai nanti hanya melihat teorinya aja. Justin dan kawan-kawan juga dicoba. Bawa aja laptopnya nanti diinstal ini. Saya yakin 90 menit itu tidak akan terasa itu untuk kami. Untuk mencoba program. Karena untuk instalasi bisa setengah jam tuh. Kalau lagi apa namanya? Lagi ada error. Nah, saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Ini rules yang tadi kita sudah minta di program ini dan sudah kita bahas dan sudah dibuat ininya programnya dan kira-kira seperti itu ya nanti kalau ujian akhir. Jadi ada rules kemudian ada program yang harus dicocokkan kira-kira yang mana yang pas antara rules dengan programnya. Nah, jadi permintaan saya semua laptop kawan-kawan itu diinstalli Arduino-nya untuk bisa memastikan paling tidak kalau ada yang salah seperti tadi. Jadi dikompil atau decompiling atau dikompilasi kemudian nanti akan kelihatan yang mana yang salah. Ada salah ketik, salah apa itu bisa dari situ nanti. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau tadi program yang mungkin salah dan belum jalan sempurna. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.